Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya bahas itu adalah tentang pertanyaan via email. Dia gagal bayar di pinjol legal ya, tapi berapa aplikasi tadi itu saya juga sempat lupa, tidak begitu saya perhatikan dengan jelas. Cuman di sini sepertinya hal ini, kenapa saya harus menjelaskan hal ini buat Anda semuanya? Sepertinya hal ini juga dialami oleh teman-teman yang lainnya. Ini 7 aplikasi saya baru lihat. 7 aplikasi dari yang paling pertama itu Aku Laku di sini. Ada Kredito juga, ada Kami, ada Pundi, Kredit Pintar, KTA, Pinjam Yuk. Oke, kita mau jelaskan ini. Dia gagal bayar di sini dan dia butuh info-info juga tentang gagal bayar di 2023 ini seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Kenapa orang-orang begitu sulit mencerna logika dia sendiri sehingga mereka malah terhanyut dalam sebuah ancaman, tekanan, teroran dari debt collector. Ya seharusnya hal ini nggak pantas untuk terjadi dan nggak perlu untuk terjadi. Saya mau terangkan sama Anda semuanya kenapa hal ini tidak perlu untuk terjadi. Tapi sebelumnya, yang mau bergabung sebagai membership di channel ini silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau langganan. Setelah Anda berlangganan, Anda mendapatkan fasilitas Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp. Ketika Anda sudah di dalam grup WhatsApp, berarti visi misi saya bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya untuk mengedukasi Anda secara detail dan per individu. Kalau soal di YouTube ini sulit banget saya untuk mengedukasi Anda secara detail itu karena ini areanya publik ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan konsultasi atau diskusi lebih lanjut soal hutang piutang online, soal pinjaman online, telat bayar, gagal bayar, dan resiko yang lainnya apakah sampai ke ranah hukum dan sebagainya, nanti boleh bergabung di grup WhatsApp. Insya Allah Anda tidak akan rugi dengan apa yang mau kami ajarkan nanti kepada Anda setelah bergabung di grup WhatsApp. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu supaya channel ini berkembang lagi dan banyak lagi orang yang terbantu karena ada channel ini. Silahkan. Oke, tentang gagal bayar di 7 aplikasi pinjol legal. Kita jelas baca dulu ya di sini ya. Biar kita tahu apa yang harusnya mereka lakukan dan yang lain juga yang mengalami galbay di pinjol yang sama juga boleh menyimak ini baik-baik. Assalamualaikum Bang, semoga selalu sehat. Saya selalu ikuti info-infonya dari Abang, terima kasih pencerahannya. Saya terjerat pinjol 7 aplikasi dan sekarang sudah jatuh tempo dan saya gambar karena belum ada dana. Oh, saya galbay mungkin ya, galbay karena belum ada dana. Oke. Kemarin Aku Laku DC-nya datang ke rumah, orangnya ramah, baik. Oke. Minta segera bayar tapi hanya sebagian saja bisanya. Karena kalau tidak dibayar akan datang terus DC-nya tiap minggu. Kalau Shopee ada WA mau datang ke rumah katanya. Itu benaran datang enggak ya Bang? Oke. Shopee menyampaikan dia mau datang ke rumah katanya dari pihak Shopee, tapi sampai sekarang nggak datang-datang dan dianya bertanya ke saya, benaran datang enggak ya Bang? Saya nggak tahu gitu loh. Ya kalau saya bilangin, oh iya dia akan datang, nanti nggak datang. Saya bilang dia nggak akan datang, nanti datang. Nih jebakan gitu loh pertanyaannya. Yang penting kapasitas Anda itu tidak sedang menilai kinerja debt collector, tidak menantikan kehadiran debt collector, dan tidak juga ketakutan dengan adanya debt collector. Ya, tugas Anda itu kalau ada uang, bayarkan. Kalau belum ada uang, usahakan. Tidak ada juga berhasil, gagalkan gitu loh. Ya, cuman itu aja kok gitu loh, nggak usah Anda tambah. Wah, DC ada nggak nih? Debt collector ada nggak nih? Ini nih akan menambah persoalan baru buat diri Anda, itu aja. Ya, mendingan Anda lupakan dan saya pun juga nggak mampu jawab pertanyaan Anda itu. Oke? Soalnya alamat KTP-nya alamat orang tua. Saya jadi takut. APK lainnya
Kredito, ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar, KTA, dan Pinjam Yuk. Semua ini ada DC nggak ya Bang? Oke, kalau pertanyaan Anda, semua ini ada DC nggak Bang? Ada. Semua pinjol itu ada debt collectornya. Tapi untuk datang atau tidaknya ke rumah Anda, saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak catat kinerjanya. Nanti Anda bilang, wah Bang Medi ya enak, dia cuma ngomong-ngomong itu aja. Bukan soal ngomong, ini pertanyaan Anda jebakan banget gitu loh. Ya lain hal kalau saya sudah, misalnya saya ada janji nih sama orang, besok pagi tanggal berapa, jam berapa, itu saya bisa memastikan orang itu akan hadir atau tidak Bang. Itu saya bisa pastikan karena sudah ada janji. Ini saya nggak ada janji, nggak ada terikat dengan debt collector. Anda bertanya ke saya nggak tahu jawabannya. Ya, tapi kalau hanya sebatas apakah DC, pinjol ini ada DC-nya? Semua pinjol ada DC-nya. Yang bertanya kepada Anda, yang menagih kepada Anda, yang menelpon Anda itu adalah debt collector. Dan debt collector ini terbagi juga dua, ada internal dan ada eksternal. Internal dari dalamnya, eksternal dari luarnya, yang biasa Anda kenal dengan pihak ketiga dari debt collector. Tapi hal ini sebenarnya bukan menjadi masalah bagi Anda. Ya, karena tugas kita itu bukan mencatat soal ada atau tidaknya debt collector. Ya, tugas kita diikat dengan sebuah perjanjian dengan pihak pinjol adalah lakukan pembayaran sesuai dengan janji yang ada. Sekarang yang jadi masalah duit kita nggak ada. Ya, terus ngapain kita mikirin DC? Oh malu tinggal sama orang tua ini segala macam. Makanya kembali lagi saya menjelaskan untuk video yang dulu. Saya sampaikan jujur dan terbuka. Kalau kita sudah mentok, kita sudah tidak mampu lagi, terbukalah sama keluarga. Terbukalah sama orang tua. Minta pendapat mereka karena mereka lebih dahulu menjalani kehidupan ini daripada kita. Ya, supaya apa ini? Supaya kita tidak dihantui rasa takut, rasa kecemasan kalau kita terus menutup-nutupi hal ini. Ya, cari momen-momen tertentu kapan Anda mampu untuk menjelaskan pada orang tua bahwa Anda sedang tersandung masalah ini. Tapi kita curhat itu bukan berarti kita meminta orang tua kita untuk melakukan pembayaran, hanya saja kita menyampaikan manakala atau suatu saat ada orang sekitar yang menyebutkan bahwa kita ada hutang di satu aplikasi, malah tersampaikan kepada orang tua kita. Kita mengantisipasi hal ini saja. Ya, habis itu lagi, terus mau tanya, kalau ada joki pinjol itu benaran nggak Bang? Saya ingin lunasin tapi takut nggak benar, mohon pencerahannya Bang. Oke, ini soal joki ya. Joki ini sebenarnya tugasnya udah mulai nggak benar gitu loh. Di awalnya saja kelihatan benar. Ya, di awalnya dia ingin membantu orang-orang untuk menyelesaikan pinjol legal mereka. Yang mereka lihat apa? Karena Anda terjebak di Akulaku, Shopee, dan pinjol legal lainnya. Dia beranggapan bahwa data Anda ini adalah data yang sangat segar, data yang mereka bisa melihat ini akan banyak keuntungan bagi mereka. Dan dia akan mengiming-imingkan Anda, kita akan jebol soal pinjol semi legal. Ya, dan Anda nggak perlu bayar lagi di situ. Anda nanti datanya kami apain, data fake lah semuanya, data-data palsu lah semuanya, nomor-nomor tidak aktif, yang penting Anda tidak akan diteror dan tidak sebar data. Tapi ya ada tapinya, cair 1 juta, buat kami 400, buat Anda 600, tapi pakai data Anda. Ya, Anda disuruh minjol lagi dengan sistem dibagi, hasilnya dibagi. Giliran bermasalah Anda tanggung sendiri, si jokinya hilang entah kemana. Ya, jadi mengatasi masalah dengan masalah. Ya, Anda mengatasi masalah dengan masalah, beda dengan penggadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah itu simbol penggadaian. Tapi kalau Anda bermain dengan joki, mengatasi masalah dengan menambah masalah. Ya, atau mengatasi masalah dengan membikin masalah. Kalau Anda ikut dengan si joki, berarti Anda ikut dalam aksi perampokan. Anda mendukung aksi kejahatan. Ya, sudah jelas-jelas kan, terang-terang mereka sampaikan kan, Anda nggak perlu bayar. Kita setting data semuanya, kita setting data kontak. Ini yang kita jebol adalah semi legal. Ya, atau yang kita jebol adalah ilegal gitu loh. Jadi
Walaupun ini posisinya ilegal, semi ilegal, saya nggak tahu nih semi legal nih apa lah gitu. Itu bahasa joki untuk mengelabui pemikiran orang saja. Yang saya tahu pinjol itu terdaftar dan terverifikasi. Saya nggak kenal lagi yang namanya legal dan semi legal. Saya nggak kenal gitu loh, ya. Cuman ditambah-tambah dibumbu-bumbui untuk apa? Mempengaruhi pola pikir Anda, ya, supaya Anda tidak mampu berpikir normal lagi gitu loh. Jadi jangan ya, kalau Anda sampai ikut dengan jasa joki, contoh Anda mau minjam duit nih sama saya ini kan bukan suatu lembaga, bukan juga terdaftar di OJK, tidak resmi juga. Tapi dengan niat Anda, ketika saya meminjam uang sama Medi Bro nih, begitu duit dia saya dapat, saya akan ganti nomor, saya nggak mau bayar. Kira-kira niat Anda bagus apa jelek? Ya, tujuan Anda tadi benar-benar ingin meminjam atau ingin menipu? Ya, silahkan Anda jawab sendiri, isi di kolom komentar. Jadi kalau ada yang terpengaruh dengan jasa joki, kemungkinan saja kepintaran mereka sedang direnggut saat itu. Hanya kebodohan yang ada tertinggal di dalam pemikiran mereka. Setelah si jokinya kabur, kepintaran mereka masuk lagi ke dalam pemikiran mereka, kebodohan baru keluar. Ya, baru mereka sadar, oh iya bang, saya terjebak. Aduh, bodohnya saya. Ya memang bodoh gitu loh. Ya, orang Anda bisa kok melakukan minjam sendiri, ngapain harus pakai joki? Ngapain pakai bagi hasil? Ya, si joki ngajak Anda merampok, ngapain mau? Ya, kan itu kalau di grup saya kita kan bagi gitu. Kalau yang korban joki kita akan pisahkan dari grup lainnya. Kita nggak mau campur aduk gitu loh. Ya, karena ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi kita nggak akan kumpulkan mereka ke dalam urutan tidak disengaja. Harusnya ke dalam urutan disengaja, karena aksi mereka dalam keadaan sadar. Mereka tahu bahwa ini tidak akan dibayar lagi. Ya, jadi kalau saran saya, jangan coba-coba ikut-ikut dengan jasa-jasa joki yang seperti ini. Ya, kalau Anda sampai ikut, ya sudah, berarti Anda juga ikut serta menjadi perampok online. Ya, kalau saya seperti itu. Dan habis itu lagi, bagaimana seharusnya Anda bersikap saat ini? Ya, di antara 7 aplikasi ini, saya yakin ini cukup memberatkan bagi diri Anda. Tapi tahanlah di 7 aplikasi ini. Anda galbay di 7 aplikasi ini. Jangan pernah coba-coba untuk mengambil pinjol lainnya dengan inisiatif untuk menutupi 7 aplikasi ini. Tujuan Anda sangat jelas. Anda pasti beranggapan ketika saya mencicil ini atau saya membayar ini, debt collector tidak akan datang ke rumah. Begitu debt collector tidak akan datang ke rumah, orang tua Anda otomatis tidak akan tahu itu porsi Anda. Kalau sempat hal itu Anda lakukan, Anda akan nyemplung ke dalam permainan pinjol yang sangat dalam. Kesetresan akan menghampiri Anda, bahkan fatalnya Anda takut tinggal di atas dunia ini. Ya, mati jalan terbaiknya nanti. Anda akan berpikiran singkat. Makanya kalau Anda terjebak di 7 aplikasi, tahan di posisi ini. Anda lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Lebih baik Anda berhenti membayar daripada Anda ikutin aksi-aksi joki. Ya, lebih baik Anda stop bayar hari ini daripada Anda menjual aset-aset yang nggak penting seharusnya. Satu-satunya resiko gagal bayar di pinjaman online, skor kredit bermasalah. Kalau ada resiko tambahannya, yaitu kepanikan dan kesetresan yang ada dalam pemikiran Anda saat ini. Di luar dari itu tidak ada. Ya, ingat, di luar dari itu tidak ada. Hanya saja tambah-tambahan dari si penagih hutang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Sisanya kita bisa lanjutkan nanti di grup WhatsApp saya. Teman-teman boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Atau Anda bisa hubungi nomor yang ada di layar Anda. Sampaikan saya ingin bergabung di grup, bagaimana mekanismenya. Ya, dan ingat, grup kita hanya spesial dan khusus bagi mereka yang membutuhkan petunjuk untuk kepanikan dan gagal bayar. Kita tidak buka untuk publik, apalagi mereka yang menginginkan kepentingan lain di dalam hal itu. Ya, biasanya orang yang minta-minta, wah bayar ini segala macam, itu mereka yang tidak menginginkan solusi di balik masalah mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar. Stop pembayaran daripada Anda gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.